Oke. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu untuk kalian semua di rumah. Salam olahraga. Ya, Jaya. eh, hari ini Aktif Movement membuat podcast yang pertama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau dosen di Universitas Negeri Malang, tepatnya di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan salah satu founder dari Aktif Movement. Ya. Oke, Bapak Taufik, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat masyarakat. Gimana sebaliknya masyarakat? Alhamdulillah, Bapak. Beliau ini pengabdiannya di bidang olahraga sangat luar biasa, teman-teman. Jatuh bangun, pahit, manis, untuk memperjuangkan olahraga yang ideal di negeri ini tidak perlu diragukan lagi. Langsung saja, Pak, biar tidak membuat saya semakin penasaran. Apa sih yang membuat Bapak tertarik menggeluti dan mengabdi sampai jatuh bangun di bidang olahraga sampai seperti itu, Pak? Khususnya Oke, yang anak pertama usia mungkin dini. yang perlu saya sampaikan bahwa sebagai pengajar atau dosen itu punya tridharma ya. Tri itu baca tiga kewajiban. Yang pertama mungkin yang pengajaran itu sama dengan guru, kita mempunyai kewajiban untuk mengajar, mendidik, seterusnya. Yang ketiga yaitu pengabdian atau penelitian dulu. Penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Itu harus lilit atau harus menjadi rohnya dalam ketika kita menjebloskan diri atau kita masuk dalam dunia dosen. Itu ketiga hal itu yang harus kita pegang teguh bahwa kita sebagai pendidik, jangan sebagai peneliti dan pengabdi. Mungkin itu yang menjadi semangat saya atau teman-teman yang lain di dosen yang tergabung di Aktif Movement untuk tetap mengabdi di bidang olahraga. Ya mungkin khususnya olahraga yang tidak banyak dilirik orang, yaitu olahraga yang berhubungan dengan anak kecil atau olahraga usia dini. Itu yang menjadi itu motivasi kami ya, Mas Raka, terkait dengan pengabdian yang kami lakukan. Oke, ini Pak, kenapa kok harus anak usia dini? Padahal di luar sana itu banyak kan atlet yang sudah mungkin sudah top ya, sudah tinggal terbang saja. Itu kenapa kok anak usia dini? Padahal sekarang anak usia dini ini sulit-sulit Pak, apalagi di masa pandemi. Sangat luar biasa itu. Oke, jadi mungkin yang boleh cerita sedikit sebelum saya mengajar di UM. Kebetulan saya ada amanah untuk ngajar di sekolah dasar, di tepatnya di SD Bantur 2 di Malang Selatan. Jadi itu pertama kali saya itu mengabdi di bidang pendidikan sebagai guru PJOK. Jadi dari situ banyak hal yang perlu kita perbaiki terhadap perkembangan gerak terutama di anak usia dini. Ya, mungkin dari teman-teman PJOK sudah berusaha untuk memberi atau memfasilitasi anak untuk bergerak. Akan tetapi setelah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang olahraga, di bidang penjas, di bidang kepelatihan, itu tidak cukup. Ternyata kita hanya mengandalkan yang ada di sekolah. Sekolah itu kan hanya 1 minggu sekali. Itu pun waktunya nggak salah 3 jam, itu 1 jamnya 35 kalau nggak salah itu saya ingat ya 35 menit, belum kepotong lagi nanti gini Mas Raka, jadi kalau jamnya penjas atau PJK sering diminta untuk kelas lain, tambahan ini, tambahan ini, nah itu Pak dari situ masalahnya. saya tertarik ya. Dibuat kalah-kalahan biasanya, oh ini kurang, Ya, kelas 1, kelas 2, kalistumnya kurang ya, PJK mengalah dulu, itu menjadi. Yang masih kedua adalah bahwa fondasi olahraga prestasi itu bukan hanya di top elit atlet, tapi kita harus berpikir mulai sekarang yang paling bawah atau yang kita kenal physical literasi itu ada di usia dini. Literasi gerak itu sangat penting untuk mendukung olahraga prestasi, dan kalau lebih luas lagi kita berpikirnya bahwa tidak hanya olahraga prestasi, untuk menjadi seorang Indonesia yang seutuhnya atau manusia yang seutuhnya, kita perlu juga bahwa gerak hidup sehat itu adalah menjadi hal yang penting. Jangan sampai
seperti saat ini, seperti yang riset-riset yang telah kita lakukan, banyak anak yang usia sekolah dasar, kalau masyarakat nanti ya bisa cek riset dari kami, itu banyak yang sudah ya bebannya berlebih, obesitas. Kalau obesitas itu yang kita ketahui juga bahwa ya secara kesehatan tidak baik. Dan kedua, perkembangan gerakannya mungkin tidak akan maksimal karena ya itu tadi tidak bisa bergerak secara luas. Makanya itu menjadi titik perjuangan kami di bidang olahraga. Kalau menjadi pelatih top tapi tidak teknik dasarnya, gerakannya masih tidak benar, ada perlu yang diperbaiki, ya tidak mungkin mencapai top atlet seperti itu. Itu landasannya. Oke, ini Pak, menarik sekali pembahasan tentang dunia pendidikan di olahraga, khususnya PJOK. Tapi sebelum itu Pak, kita akan bahas nanti. PJOK, PJOK di Bantur nggih Pak? Jenengan? Ya, di SDN Bantul 2. Saya itu di daerah, ya bukan Ya, dekat pantai sih, masih bukan dekat pantai, tapi masih 10 di km dari pantai. kampung halaman ya? Ya, satu kecamatan. Kalau kampung halaman saya itu di Desa Pringgondani namanya. Desa yang Ya, yang terpencil lah dari kota. teman-teman ketahui, jadi Pak Taufik ini asli dari Bantur, Kabupaten Malang, ya, Kecamatan Bantur Pringgodani, Pak. Ya, Ya, desanya Pringgondani ya, jadi itu. eh, ini Bapak Taufik, seperti apa sih kebutuhan aktivitas fisik pada anak ini? Apakah di Indonesia ini sudah mayoritas terpenuhi atau sudah ideal atau bagaimana menurut Bapak? Indikatornya terpenuhi itu adalah ketika kita bisa melihat anak itu mempunyai kesempatan yang sama antara belajar matematika dengan belajar gerak. Ya, jadi saya analogikan paling gampang gitu. Tapi ketika kita lihat fenomena di lapangan di masyarakat bahwa anak yang bergerak identik ya tanda kutip bahwa anak itu ya hanya bugar aja, hanya di geraknya, tapi dia tidak cerdas. Tetapi kalau kita lihat di kebijakan juga di pemerintah juga literasi gerak itu tidak masuk dalam ranah ya peningkatan literasi di Indonesia. Jadi tidak ada coba Mas Fatan cari di Kemendikbud itu kita tidak masuk ke arah sana. Jadi bisa disimpulkan sendiri bahwa literasi gerak itu bukan menjadi prioritas di pemerintah. Jadi itu menjadi indikator. Tapi sebagai pendidik dan sebagai calon pendidik kita harus memfasilitasi itu. Kan minimal itu beraktivitas 60 menit dalam sehari. Aktivitas yang itu bisa dikatakan yang adalah aktivitas yang intensitas rendah, sedang, dan ada beberapa hal yang kita perlu fasilitasi adalah aktivitas yang di luar. Mungkin agak berbeda dengan aktivitas saya ketika dulu masih kecil, itu lebih banyak bermain karena ya sekolah itu ya belum tahu lah dulu orang tua itu sekolah seperti apa. Saya lebih banyak bermain layang-layang, kalau sore itu bermain bentengan, ngeteng, dan seterusnya. Bahkan kalau hujan seperti ini Mas Raka ya siap-siap saya itu pergi ke sungai untuk main di dekat di sungai ya untuk berenang dan seterusnya. Tapi itu bukan menjadi indikator, tapi dari situ kita lihat bahwa keleluasaan gerak itu sangat terbatas sekarang. Tapi ya tidak bisa anak didik kita, oh nanti kalau hujan berenang di sungai ya nggak bisa, karena sekarang situasinya agak berbeda, ya bisa hilang anaknya. Itu yang mungkin nanti kita pikirkan bersama bagaimana kebutuhan gerak dan aktivitas di luar itu bisa terpenuhi, tapi tetap keselamatan itu yang pertama. Saya dulu juga seperti itu. Jadi Ya, melihat fenomena anak zaman sekarang itu kok seperti berbeda ya 180 derajat. Dulu keluar sampai maghrib bermain bola kan seperti itu Pak. Hujan-hujan malah enggak boleh main terus saja di rumah kapan kan seperti itu. Sekarang kok malah terbalik gitu. Itu juga menarik itu nanti kita bahas. Berarti untuk kebutuhan ini juga masih
belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Literasi fisik juga masih belum diperhatikan, padahal juga di kebutuhan anak untuk tumbuh itu sangat berpengaruh dari aktivitas fisik. Itu kira-kira kenapa kok masih Pak, dari pemerintah ini kita ngobrol pemerintah kok sepertinya asik kebijakan-kebijakan. Ya, kalau kita lihat juga masih belum, ya karena pemerintah kita di pendidikan terutama ya, yang paling banyak dibahas adalah pendidikan. Itu masih memprioritaskan adalah yang anak itu kebutuhannya hanya untuk belajar di bidang sains atau di bidang yang matematika. Tapi di gerak itu bukan menjadi prioritas utama. Prioritas. Jadi kita lihat juga di kesehatan itu yang relate sebenarnya kalau kita anak yang obesitas semakin banyak berarti tingkat kesehatan anaknya juga menurun. Misalnya stunting misalnya itu juga berpengaruh atau salah satunya adalah bukan sebab yang akibat dari kurang bergerak dan kurang gizi ya. Itu banyak. Misalnya hal-hal tersebut menjadi bukan prioritas ya karena itu tadi mungkin pemerintah masih berpikir bahwa arah kebijakannya itu adalah pendidikan itu yang penting kalian bisa berhitung, bisa menulis, atau kalau di SD itu kalistung ya, baca, tulis, dan menghitung. Jadi seperti itu. Kalau gerak kan bukan prioritas. Kayak masuk SD, dilihat nggak tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, ya kan? Tapi tidak berpengaruh. Apa-apa. Ya, tidak berpengaruh apa itu. Yang lain bisa juga. Kalau itu menjadi seperti yang di Singapura lah kalau kita mau lihat. Jadi kebugaran anak itu menjadi aset ya. Jadi makanya mereka punya asosiasi yang mengukur tingkat kebugaran anak. Itu bisa diukur setahun 2 kali seperti itu. Atau kalau negara maju ya jangan ditanya lagi. Ada Eurofit kalau kenal kan. Eurofit untuk Eropa. Jadi diukur kebugarannya seperti itu. Kalau di kita ya buru-buru diukur. Jadi direncanakan aja masih belum. Menarik. Jenis-jenis Pak, jenis-jenis aktivitas fisik yang anak-anak ini mungkin orang tua atau anak sendiri yang masih belum mengenal itu seperti apa sih? Anak saya ini mau diajarkan apa? Saya ingin anak saya ini berolahraga, aktif, nggak di rumah, nggak bermain gadget. Nah, apa jenis-jenis aktivitasnya seperti itu Pak? Untuk katakanlah orang awam. Orang awam ini saya ini masih nggak tahu apakah ini efektif atau ini berdampak atau cuman malah keliru seperti itu Pak latihannya. Bagaimana? Jadi kalau aktivitas gerak anak itu sebenarnya tidak ada yang keliru, yang penting itu tidak membayangkan anaknya ya. Jadi yang itu yang pertama. Sebenarnya kita lihat juga kebutuhan geraknya apa. Yang paling kelihatan kan anak itu pasti butuh yang pertama adalah berjalan. Jadi bagaimana mengajarkan anak itu yang berjalan, yang lurus ya. Jadi jalan itu juga pengaruh juga. Jadi jalannya itu bisa ke depan, jangan sampai nanti kakinya membuka. Oke. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua kita lihat juga kemampuan dia melempar, ya bisa difasilitasi untuk melempar apa saja ya. Tapi ya jangan barang-barang yang berangkat dilempar. Tapi kita dengan fasilitas yang ada itu. Yang ketiga yang paling kelihatan itu adalah menangkap. Jadi menangkap itu menjadi indikator bahwa anak itu bisa dikatakan geraknya itu satu dia normal atau tidak. Jadi bisa jadi indikator kalau anak tidak bisa menangkap benda itu ya perlu kita khawatirkan bahwa anak itu perkembangan geraknya tidak maksimal seperti itu. Yang kedua bisa dilihat juga bahwa perkembangan untuk respon terhadap benda itu juga perlu kita perhatikan. Kalau itu tidak bisa menangkap. Jadi nanti masyarakat misalnya ngajar ada anak yang tidak menangkap, ya coba masyarakat nanti dilihat. Itu paling relate kalau kita lihat itu anak itu bisa berkebutuhan khusus atau tidak dari menangkap. Tapi ya bukan salah satu indikator itu saja, tapi ada yang lain. Tapi itu yang paling sulit. Mungkin masyarakat selama jadi fasilitator kelihatan anak ini bisa nangkap, responnya cepat atau tidak itu bisa kelihatan. Kalau misalnya masih kesulitan orang tua ya nanti ya
kita fasilitasi dengan kinder movement itu saja. Ya itu kan. Bingung, ikutkan ke kinder movement saja. Oke Pak, berarti orang tua seharusnya untuk anak usia dini fokusnya ke fundamentalnya Pak. Bagaimana cara dia berjalan dengan benar, berlari dengan benar, yang penting untuk keselamatan prioritas yang utama, seperti itu Pak. Berbicara juga Pak, ini yang menarik, saya selaku guru di SD, ini selama ini juga menemukan banyak fenomena Pak Taufik. Banyak fenomena. Gap-nya dari, padahal usianya sama, anak yang skillnya baik dengan yang paling baik sama yang paling belum bisa mencapai target, itu sangat jauh Pak. Padahal pengalaman saya sebelum pandemi itu juga masih bisa rata lah, relatif rata lah antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah itu. Nah, apa di rumah itu terkendala pandemi ini sebagai bagaimana Pak? Efeknya seberapa besar? Oke, kalau pandemi sebenarnya ya bisa berdampak langsung yang kita rasakan sebenarnya aktivitas geraknya juga mulai berkurang ya karena anak kan lebih banyak di rumah juga. Ketika orang tuanya tidak memfasilitasi anak itu atau tidak punya pengetahuan tentang gerak, kapan dia harus dibatasi bermain gadget, kapan dia harus bermain di luar, kapan dia harus bersepeda dan seterusnya, itu menjadi pengaruh terhadap anak atau berkorelasi terhadap perkembangan gerak. Saya contohkan, kebetulan saya punya seorang putri ya yang usianya itu yang 4 sama 7 tahun sekarang SD. Dari pengalaman yang saya lakukan adalah kebetulan untuk prokes di rumah juga ketat, jadi jarang bermain di luar, terus juga jarang bermain di taman dan seterusnya. Kan tetapi dari kegiatan yang di rumah itu saya jadwal. Jadi misalnya dia bermain gadget, kerjakan PR, terus dia bersepeda di luar. Terus ada beberapa fasilitas yang saya sediakan seperti hula hoop, ada bola, itu bisa dimainkan kapan saja. Tapi dari situ bisa kelihatan ternyata perkembangannya tidak jauh dengan yang bisa beraktivitas leluasa sebelum pandemi. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa memfasilitasi itu untuk tetap melakukan tes gerak. Jadi mungkin itu nanti yang perlu masyarakat lakukan kepada orang tua, bahwa untuk gerak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru penjas ya, tapi juga menjadi tanggung jawab dari orang tua, seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga fenomena yang paling sering kita muncul itu anak sore, kalau dulu kan sore bermain sebelum, kalau yang muslim haji itu kan bermain kan, bisa bentengan, bisa apa. Kalau sekarang kan enggak, sebelum belajar ngaji bawa HP, ngumpul-ngumpul itu ngaji. Itu mungkin yang nanti bisa kita fasilitasi lah. Jadi gimana caranya anak itu tetap bergerak sesuai dengan usianya, jangan sampai ya terlalu banyak pegang gadget juga berbahaya. Ini pemerintah Agustus waktu awal-awal PPKM sudah mengeluarkan izin terkait dengan outdoor activity atau mungkin olahraga yang outdoor itu semuanya sudah bisa dibuka asalkan pribadi atau 4 orang gitu, berkelompok maksimal 4 orang. Tapi indoor ini masih belum, Pak. Sepertinya, atau mungkin teman-teman atau saya masih kurang informasi. Kalau Sepertinya indoor itu terbatas ya, aktivitasnya terbatas. Jadi 50% kalau indoor 50. itu lebih kurang dari situ. Kebetulan di UM juga beberapa fasilitas olahraga itu yang indoor sudah mulai dibuka dengan prokes yang ketat ya, jadi sudah mulai dibuka. Jadi mungkin aktivitas geraknya bisa juga bisa disalurkan di situ, bisa dibatasi di situ. Benar. Agustus berarti ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya Pak, semakin lebih baik. Ya semoga
pandemi ini segera berlalu, target pemerintah, dan kita bisa tetap berolahraga, teman-teman. Khususnya itu yang sangat menjadi halangan, apalagi anak usia dini tanpa teman tidak boleh main. Itu jajet sampai game itu Free Fire atau apa. Anak kecil, Pak, nunggu dijemput di sekolah saya itu, wah, lihai gitu. Malah yang kalah bermain PUBG, Mobile Legends itu sudah terdidik di situ. Atau nanti gini masyarakat, jadi ada yang hal mungkin masyarakat di situ kan ada KD tentang pengenalan lingkungan ya. Jadi di SD itu kan ada, kalau di SMP juga ada. Mungkin itu juga bisa dimaksimalkan nanti ke outdoor activity, aktivitas yang di luar. Itu kan bisa, kalau itu bisa memungkinkan ada tempat yang dekat sekolah dilakukan outdoor activity. Yang dimaksud outdoor activity itu tidak seperti kita berkemah saja, tidak. Tapi kita jalan itu atau hiking itu termasuk outdoor activity, mengenal lingkungan sekitar ya. Kalau di SD saya ingat itu dulu ada KD-nya, ada KD atau KI-nya ya. Di situ itu perlu kita fasilitasi bahwa anak itu kalau di PJOK misalnya tidak hanya di lapangan sepak bola, tidak hanya kasti, tapi juga diperlukan bahwa kegiatan outdoor, kita misalnya pertemuan ini, satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan dibuat kita jalan di sekitar sekolah. Kalau itu sekolahnya itu memungkinkan ada di situ, kalau nggak ada ya di mana seperti itu, atau di sawah atau di mana itu kan bisa. Itu sebagian outdoor activity yang perlu dirancang, karena saya melihat di physical activity atau physical education di beberapa negara itu, kalau di Asia itu di Jepang itu ada kegiatan seperti itu, tidak hanya di pramuka ya, ada yang dengan misalnya ada kegiatan bersepeda, aktivitas sepedanya nanti bisa dilaporkan seperti itu, atau berjalan itu seperti itu. Jadi kan anak sekarang kan datang itu diantar, ya kan, ke sekolah diantar, pulang dijemput. Itu ya secara tidak langsung itu mengurangi aktivitas anak untuk bergerak. Tapi kalau nggak diantar sama dijemput nanti takut hilang. Nah, itu susahnya sekarang seperti itu. Makanya perlu kita semua itu aktivitas itu perlu dirancang. Ya, jadi kalau nggak dirancang tidak bisa, menunggu kebijakan itu masih lama. Jadi kita sebagai, ya meskipun kita kecil seperti kinder, seperti aktif movement, atau masyarakat sebagai guru, itu perlu kita rancang bahwa aktivitas gerak itu ya, bisa dengan situasi yang pandemi atau di situasi yang perkotaan dengan tata kelola perkotaan yang semakin ya seperti ini, tempat olahraga dijadikan pasar misalnya, terus beberapa taman itu juga nggak ada, nah, terusnya. Jadi perlu kita rancang seperti itu dengan aktivitas yang menyenangkan untuk anak usia dini. Ya, ini yang menarik, Pak. Kita di lapangan terdapat beberapa sekolah atau mungkin malah lebih besar kebijakan daerah, Pak, yang masih belum memperbolehkan siswa untuk olahraga praktek atau di luar. Nah, padahal jika kita melihat ke belakang itu karena kita di ruangan tidak bisa untuk bersekolah itu. Sedangkan di luar terpapar sinar matahari, berolahraga malah tidak boleh. Nah, ini yang menjadi hambatan teman-teman untuk saat ini, Pak. Untuk Ya itu jadi permasalahan yang baru sebenarnya. Di beberapa daerah, misalnya di daerah Wagir ya, atau di daerah untuk Kabupaten Malang itu sudah melakukan aktivitas olahraga, atau di Kota Malang lah, Kota Malang itu olahraga sudah diperbolehkan. Mungkin ada beberapa sekolah yang tidak diperbolehkan. Tapi ya itu menjadi tanggung jawabnya guru ya. Jadi guru menjadi tanggung jawabnya lebih. Seperti kami pun di UN, prokes dan lain itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengajar. Itu semacam dilema ketika kita melakukan aktivitas olahraga. Kita harus tetap menjaga siswa kita atau mahasiswa kita tetap prokes, itu menjadi hal yang berat sebagai pengajar. Tapi ya itu tantangan untuk kita semua, bahwa aktivitas gerak itu bisa, ya yang pertama meningkatkan kebugaran tadi, yang kedua ya anak itu ya perkembangan geraknya bisa terfasilitasi, tidak hanya datang duduk ya kan,
Nanti efeknya akan kelihatan ketika dia sudah ke remaja atau dewasa. Jadi kalau yang malas gerak, banyak makan, ya pasti nanti larinya ke obesitas. Nah, seterusnya. bakal terlihat. Terlalu banyak main game di depan laptop, ya kan, apalagi sekarang kan daring kan, pasti anak-anak itu capek, 2 kali harus online dan seterusnya, itu pasti Nah, nanti ya bisa mengurangi ya penglihatannya, harus pakai kacamata dan seterusnya. Jadi karena kita ya belum kuat ya posisinya, belum yang dibutuhkan, jadi ya agak sulit. Tapi kalau kita mau mulai, mungkin itu hal yang positif di lingkungan kita sendiri. Seperti itu, masyarakat. iya, Pak. Kita, Bapak tadi berbicara tentang dunia, maksudnya di dunia luar, negara-negara lain, seperti itu, Pak. Saya juga pernah melihat, Pak, suatu video anak usia dini di China, Pak. Di China itu anak usia kecil sudah split, sudah gerakannya lentur dan kompak gitu. Sangat luar biasa jika Indonesia bisa seperti itu. Malah saya itu pernah Pak, memikirkan kenapa kok pembukaan di Indonesia, gelaran pekan olahraga maupun Asian Games kemarin, eventnya olahraga, yang kita tonjolkan budaya. Lain seperti Olimpiade yang di Beijing kemarin. Eventnya olahraga, kolaborasi, walaupun dia mengenalkan budaya juga dengan kolaborasi gerakan-gerakan senam lantai seperti itu, seperti split, dia kolaborasi. Nah, kira-kira Indonesia apa bisa seperti itu gitu, Pak? Itu menarik sekali. Kemarin sempat berpikir kok kita Asian Games seperti itu, kan jauh Pak perbedaannya pembukaan di negara itu. Ya, kalau kita lihat Cina juga, kita lihat juga sistem pemerintahnya berbeda dengan kita. Jadi ya bisa sebenarnya kita. Jadi kalau sistem itu juga akan mempengaruhi dari kebijakan. Jangan yang diambil, kalau prioritasnya olahraga, misalnya Cina punya unggulan di senam, punya unggulan di beberapa cabur, itu menjadi unggulan. Berarti itu semacam beberapa hal di prioritasnya senam. Tapi kan Indonesia itu belum ada meletakkan olahraga itu menjadi kebijakan nasional. Meskipun sudah ada rencana, ada desain besar olahraga nasional, tapi itu hanya gaungnya saja, tapi belum menjadi prioritas di pembangunan di Indonesia. Akan sangat mungkin di Indonesia seperti itu, punya talenta-talenta atlet yang mendunia ya, dari kebijakan tadi, dari batas gerak tadi. Tapi itu bukan hal yang utama sebenarnya, tapi bagaimana kita itu bisa bukan memerangi ya, jadi mengurangi anak itu melakukan aktivitas online menggunakan gadget. Itu kan menjadi pemicu sekarang itu yang dikhawatirkan oleh beberapa orang tua, termasuk saya juga, ke anak itu untuk bermain gadget. Nah itu mungkin perangnya ke sana dulu, sebelum kita ngomongkan anak itu bisa split dan seterusnya. Anak sudah bisa melompat, melempar, ya kan, menangkap, ya kan. Anak itu bisa seneng naik pohon dan seterusnya, itu juga sudah prestasi. Jangan sampai anak itu duduk tidak punya gerak apapun itu, atau anaknya mengalami obesitas, terus punya keterlambatan dalam berkembang. Itu mungkin perang itu dulu yang perlu kita perangi. Karena saya katakan perang karena ya sangat terjal untuk kita lakukan. Di SD itu punya beberapa event olahraga yang bisa menjadi pemantik sebetulnya, tapi disalahgunakan. Di Benar. sekolah yang lain mungkin itu ODSN itu menjadi hal yang prestis, akhirnya harus juara. Tapi kan ya nggak salah juga, karena kita kebijakannya masih arahnya ke sana. Bukan bagaimana anak itu bisa senang melakukan tes olahraga, mulai dari SD, SMP, sampai nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu Mas Raka, gambaran yang bisa saya. Wah, dapat ilmu yang menarik, pengetahuan yang menarik, membuka pola pikir saya ini, Pak. Pasti teman-teman di rumah juga memikirkan hal yang sama. Jadi di sini kan selama ini tentang olahraga, kenapa kemarin doping, kasus dan sebagainya, kan pandangan buruk, Pak. Ternyata memang kita harus percaya lagi kepada pemerintah, gimana pun kebijakan
dari pemerintah juga akan berpengaruh besar ke kita. Ya, seperti itu, Pak. Terakhir, Pak Taufik, ini Iya, iya. waktunya juga sudah mepet. Ini yang seharusnya orang tua lakukan ini seperti apa sih? Untuk kan concern-nya kita membahas ini pasti dari permasalahan cacat dan sebagainya. Anak itu mau atau dengan keinginan sendiri untuk berolahraga kan targetnya seperti itu, Pak. Apa yang bisa eh, dilakukan orang tua atau mungkin dari kebijakan pemerintah kalau eh, dari pandangan Bapak? Oke, yang mungkin saya sebagai orang tua juga perlu menyampaikan bahwa yang penting orang tua itu bahwa kehidupan itu harus seimbang ya antara tapi kalau kita prioritasnya itu ke sains atau ke pengetahuan berarti manusia juga harus bisa bergerak dan tetap bugar. Jadi misalnya kita anaknya pintar tapi ya tidak bugar kan berarti kan kerjanya juga tidak maksimal. Sebagai orang tua yang pertama ketika kita bisa memfasilitasi itu di rumah ya kita fasilitasi di rumah. Ya kita ciptakan permainan beberapa yang bisa merangsang pertumbuhan gerak anak. Itu ketika kita bisa memfasilitasi. Yang kedua, ketika kita tidak bisa memfasilitasi bahwa kita perlu mengikutkan anak tersebut di kegiatan ekstrakurikuler, di klub atau di akademi yang bisa mendukung perkembangan anak. Akan tetapi kita perlu lihat juga, karena kita tahu juga bahwa di klub dan di beberapa akademi itu tidak ada yang secara spesifik fokus pada perkembangan anak. Jadi Mas Raka mungkin bisa lihat perbandingan SSB yang mengajarkan itu di sana tidak hanya main sepak bola saja, ada yang bermain misalnya bermain di kolam, bermain di sungai itu kan hampir tidak ada di Indonesia. Tapi ya mungkin nanti kita lihat kalau nggak ada ya kita ciptakan lah, kalau nggak ada artinya kita buat untuk itu. Karena ya lingkungan juga ya belum bisa sepenuhnya, tapi dengan kita memfasilitasi anak itu mempunyai aktivitas selain dia belajar untuk pengetahuan atau masa depan dia, kita perlu fasilitasi gerak. Nah, terus yang ketiga kita perlu membuat aturan di rumah ya, terutama bahwa anak itu ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Misalnya ada jam-jam khusus kapan anak itu bisa bermain gadget, kapan anak itu harus belajar, kapan anak itu ya bisa yang melakukan aktivitas sendiri, bermain sendiri. Jadi sebagai orang tua juga harus menjadi contoh ya. Jadi jangan hanya anaknya dilarang main gadget tapi orang tuanya masih sibuk main gadget, ya itu menjadi contoh yang buruk buat anaknya. Oh saya kerja harus main gadget, tapi kan harus bisa diatur waktunya kapan main gadget dan seterusnya. Itu Ya yang seperti susah. itulah masyarakat, hal-hal yang kecil seperti itu bisa ya kita terapkan di rumah. Berapa jam, Mbak, untuk anak beraktivitas selama sehari? Ya aktivitas yang bisa kita pantau kan 60 menit kalau di WHO itu ya. Di usia 3 sampai berapa tahun, sampai 7 tahun. 60 menit aktivitas gerak, itu yang benar-benar ya gerak, lari, lompat, dan seterusnya. Itu sudah cukup. Sudah cukup itu untuk gerak. Kalau di bermain gadgetnya kan itu maksimal 30 menit ya dalam satu hari. Yang terus ya simultan, dari 30 menit bisa kasih jeda berapa kali itu masih diperbolehkan. Tapi kalau 1 jam ya udah terlalu lama untuk kalau yang sekolah online lah itu jadi masalah juga. Online kemarin kan juga dibahas, mungkin nanti dibahas seberapa efektif sekolah online dan tatap muka untuk mengubah pendidikan di desa. Itu menarik sebenarnya. Tapi saya lihat juga sekolah Ini online sama tidak itu sama saja. Anak saya juga kelas 1 sekolah dasar, olahraganya malah disuruh menulis bagaimana cara menendang dan seterusnya. Jadi masyarakatnya ini jadi guru jangan ditulis. Bagaimana cara menendang itu nggak penting untuk anak SD. Bagaimana dia bisa melakukan tendang bola. Itu juga yang mungkin yang perlu kita rubah sedikit di situ. Bagaimana anak bisa berjalan, bisa bersepeda. Nah itu mungkin ya ada perubahan di situ. Kalau PTM tapi sama, hanya terfokus pada lembar kerja siswa ya mungkin perubahan itu tidak akan datang dengan cepat. terima kasih Bapak Taufik. Semoga
dunia ini, khususnya di Indonesia, sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Semoga semakin membaik dan hilang ya seperti semula kembali. Anak-anak bisa bermain dengan fun, dengan nyaman, dengan kemauannya sendiri, tidak terbatas di ini itu, yaitu karena juga mau tidak mau harapan bangsa juga ada di tangan anak-anak zaman sekarang. Ya, untuk orang tua itu tadi ada pesan menarik yang sangat luar biasa dari Bapak Taufik. Wajib, saya kira wajib dicoba. Apalagi Bapak Taufik dengan praktisi juga akademisi. Waduh, itu juga sangat luar biasa, teman-teman. Oke, Bapak Taufik, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama Mas Raka dan panitia Ya, yang menyelenggarakan acara ini. Mungkin obrolan kita sedikit, tapi dengan sedikit ini setidaknya kita bisa memotivasi diri sendiri atau menginspirasi diri sendiri untuk membuka wawasan kelayak umum, ya, Pak. Oke, ya, Pak. teman-teman yang perlu digarisbawahi juga, kita kan sekali ini saja untuk podcast. Kita masih ada beberapa podcast untuk kedepannya sudah kita jadwalkan, tetap stay tune di Instagram khususnya, dan di YouTube jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi di setiap video-video baru dari kami, Active Movement TV. Ya, kita akan mengulik tentang founder-founder dari Active Movement yang lain, gitu. Sangat menarik. Atau mungkin ada bahasan yang menarik, silakan tulis di kolom komentar. Kita mau membahas apa? Atau mungkin narasumber, silakan. Sekian dari saya. Terima kasih.